Luar biasa. Usai dugaan perselingkuhan dan pembunuhan, Ferdy Sambo divonis bebas. Kasus pembunuhan berencana yang juga menyeret mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo tersebut sampai saat ini masih terus ditelisik. Tak hanya Ferdy Sambo, istrinya pun Putri Chandrawati beserta ajudannya ikut terbawa-bawa dalam kasus ini. Sudah lebih dari 3 bulan kasus pembunuhan Brigadir J sampai saat ini tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang tersangka. Masing-masing tersangka yaitu Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Walaupun demikian motif Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J belum juga dipublikasikan ke publik. Hingga saat ini publik pun menilai motif di balik pembunuhan Brigadir J sengaja dibuat berbelit-belit. Sehingga rumor pelacak seksual terhadap istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati kembali mencuat. Menurut pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan, untuk melindungi Ferdy Sambo dan meringankannya dari jeratan hukum maksimal kasus Brigadir J tentang rumor pelecehan seksual tersebut sengaja kembali dimunculkan. Dirinya bahkan meragukan jika Ferdy Sambo sudah mengeluarkan sejumlah dana untuk menyogok lembaga tertentu supaya rumor pelecehan seksual tersebut kembali digaungkan. Oleh karena itu, Kamarudin Simanjuntak memohon supaya lembaga-lembaga yang diasumsi mendapat dana dari Ferdy Sambo segera diperiksa. Di tengah mencuatnya dugaan suap yang dilakukan Ferdy Sambo tersebar informasi yang mengungkapkan Ferdy Sambo akhirnya divonis bebas. Informasi tersebut dibagikan oleh sebuah akun media sosial pada Selasa 19 September 2022 lalu. Namun setelah dikutip Teras Gorontalo melalui YouTube Galeri Seleb, klaim yang mengungkapkan Ferdy Sambo akhirnya divonis bebas adalah tidak benar atau hoax. Faktanya, berkas kasus pembunuhan Brigadir J baru dikembalikan lagi tim Sus Polri kepada Kejaksaan Agung pada Rabu 14 September 2022 lalu. Hal tersebut dilakukan usai tim Sus Polri memperbaiki berkas perkara tersebut sesuai arahan Jaksa Penuntut Umum. Penerimaan berkas tersebut sudah dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Agnes Triani. Kata Agnes Triani, memang benar pada Rabu pukul 11.30 WIB pihaknya telah menerima berkas perkara atas nama tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya, ungkap Agnes dikutip dari Antara. Menurutnya, jika berkas tersebut sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, maka pihaknya akan menyatakan lengkap. Sebaliknya apabila belum terpenuhi pihaknya akan segera berkoordinasi dengan penyidik. Di dalam video tersebut hanya berisi potongan-potongan informasi salah satunya tentang sidang Komisi Kode Etik Polri banding atas putusan PTDH terhadap Ferdy Sambo yang digelar pada Selasa 20 September 2022 lalu. Dalam sidang KKP banding tersebut permohonan Ferdy Sambo ditolak sehingga ia tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri. Di samping itu, foto pada thumbnail video diketahui adalah hasil editan atau suntingan. Berdasarkan analisa ini, maka dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengungkapkan Ferdy Sambo divonis bebas adalah hoax lantaran kasus ini belum masuk ke tahap persidangan. Karir Ferdy Sambo seketika anjlok ketika tersandung kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri Brigadir J. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir J. 13 anggota polisi telah menjalani sidang etik karena melanggar kode etik kepolisian khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri bahkan menyebut ada 97 orang polisi yang diperiksa terkait kasus Ferdy Sambo ini. Di mana dalam sidang etik ini, terdapat 31 orang terbukti melanggar kode etik sebagai anggota Polri. Tak main-main, 4 perwira Polri bahkan mendapat sanksi maksimal yakni PTDH. Sedangkan beberapa orang lainnya mendapat sanksi penurunan jabatan hingga sanksi administrasi. Sementara istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai dengan saat ini masih belum dilakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Selain alasan kemanusiaan, alasan lainnya muncul seperti kondisi psikologi Putri Chandrawati yang tidak stabil, hingga alasan karena mempunyai seorang bayi. Diketahui, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menyebut ada 2 orang terdekat Ferdy Sambo yang menjadi dalang dibalik terbunuhnya Brigadir J. 2 orang tersebut yakni Nyonya Putri Chandrawati dan Kuat Maruf atau Om Kuat yang juga sopir sekaligus asisten rumah tangga mereka.
Kalau dilihat pokok ceritanya, analisis saya sementara biang keroknya ada dua orang, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati, ungkap Ricky Sitohang pada akun YouTube Uya Kuya TV. Menurut Ricky Sitohang, kalau saja Kuat Maruf atau Om Kuat ini tidak memberikan informasi yang dilebih-lebihkan, Ferdy Sambo pasti tidak akan berbuat demikian. Begitupun dengan Putri Chandrawati, kalaupun dia menjaga martabat Ferdy Sambo harusnya dua meluruskan masalah dan tidak ikut di dalamnya. Apapun peristiwanya harus dibuktikan, tapi kalau Kuat Maruf tidak memberikan informasi yang dilebih-lebihkan kepada Sambo enggak begitu. Putri juga kalau jaga martabat Ferdy Sambo, akan meluruskan dan tidak ikut di dalamnya, kata Ricky Sitohang. Ricky Sitohang juga mengatakan dirinya tidak mempercayai bahwa fakta di balik kasus kematian Brigadir J adalah dugaan pelecehan seksual. Saya mengatakan jauh dari kemungkinan tidak akan berani seorang Yosua, Brigadir J, melakukan pelecehan, kata Ricky Sitohang. Kasus ini juga turut mengungkap berbagai isu baru. Mulai dari dugaan kekaisaran Ferdy Sambo di kepolisian, konsorsium 303 hingga adanya dugaan kakak asuh pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Melalui dugaan itu, sebelumnya Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi menyebut ada sosok kakak asuh dalam perjalanan karir Ferdy Sambo, bahkan diduga diberi hukuman ringan atas perkara